Sudah terlihat Bapak dan teman-teman semua? Sudah. Baik, di sini saya mau membahas ada dua poin penting dalam public goods, yaitu materi dan kasus. Yang pertama, kita akan membahas soal jenis barang. Nah, jadi berdasarkan konsep excludability and rivalry, barang itu dapat dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah barang swasta atau private goods, yang dapat disediakan melalui sistem pasar dan memiliki sifat dia itu eksklusif dan juga dia bersaing. Yang kedua adalah barang publik yang akan kita bahas atau public goods yang dia tidak memiliki sifat pengecualian dan juga dia tidak bersaing. Yang ketiga adalah common goods atau barang bersama yang merupakan sumber daya bersama, memiliki sifat bersaing tapi tidak terjadi pengecualian. Dan yang terakhir adalah collective goods atau barang kolektif yang dia itu memiliki karakter yang terjadi pengecualian namun tidak bersaing. Nah, sekarang kita akan membahas soal permasalahan dalam public goods. Permasalahan utama yang terjadi dalam public goods itu adalah karakteristiknya menyebabkan terjadinya free rider, di mana free rider ini akan membuat munculnya eksternalitas. Free rider itu apa? Free rider adalah orang yang menerima manfaat dari barang, namun dia tidak mau membayar untuk mengkonsumsinya. Jadi selama masyarakat ini tidak dapat dikecualikan untuk menikmati manfaat barang publik, individu itu akan cenderung tidak mau melakukan pembayaran dan menikmati manfaat barang publik. Jadi individu ini akan berharap bahwa orang lain akan dapat membayar penggunaan barang tersebut. Nah, permasalahan free rider ini akan menyebabkan pasar jadi tidak bersedia nih menawarkan barang publik. Dan pemecahan masalahnya itu salah satunya adalah campur tangan pemerintah. Salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah jalan misalnya. Jalan di depan rumah. Kalau seandainya jalan di depan rumah ini misalnya adalah sebuah barang publik, otomatis masyarakat itu tidak mau membayar untuk menikmatinya. Kita tuh mau menikmati jalan yang ada di depan rumah kita secara gratis. Jadi opsinya adalah pemerintah harus campur tangan. Nah, namun selain solusi itu ada 3 buah solusi yang dapat ditawarkan dalam menghadapi public goods. Yang pertama adalah kalau seandainya barang itu bersifat pengecualian tapi tidak bersaing, maka penyediaan barang publik baik pemerintah atau swasta itu dibiayai oleh user fees. Jadi dia membayar. Contohnya adalah jalan tol, museum, tempat parkir. Nah, keunggulannya adalah secara politis ini tidak sulit untuk dilaksanakan selama dia menurunkan masalah anggaran pemerintah. Adanya fee ini juga dapat menyebabkan barang dapat disediakan secara swasta, di mana penyediaan secara swasta ini akan jauh lebih efisien dan jadinya tidak sia-sia. Kalau seandainya nih konsumsi barang dihubungkan dengan eksternalitas negatif, misalnya jalan raya. Nah, misalnya fee ini mengakibatkan terjadinya pengurangan konsumsi yang akan menaikkan efisiensi. Tapi kelemahannya adalah yang pertama, dia dapat menaikkan penawaran barang yang menyebabkan terjadinya under consumption selama tidak terjadi eksternalitas negatif. Dengan demikian, masalah efisiensi tidak akan terpecahkan. Dan yang kedua, fee tidak tersedia jika barang tidak dapat dikecualikan atau pengecualian bersifat sangat mahal. Opsi kedua adalah subsidi pengeluaran swasta untuk public goods. Contohnya, pengurangan pajak untuk donasi kepada organisasi yang mengelola barang publik, misalnya museum. Keunggulan skemanya adalah menaikkan penawaran di barang publik dan mudah diterapkan secara politik. Sedangkan kelemahannya adalah ketidakcukupannya barang publik. Dan yang terakhir adalah penyediaan pemerintah untuk barang publik. Pemerintah ini menyediakan barang publik yang dibiayai melalui pajak dan tidak ada user fee sama sekali. Misalnya pertanahan dan keamanan, sistem peradilan, jalan raya, kereta api, dan sebagainya. Keunggulannya itu adalah pemerintah secara prinsip dapat mengimplementasikan alokasi yang efisien. Tapi kelemahannya adalah untuk penyediaan barang publik itu dapat menimbulkan efisiensi apabila terjadi distorsi pajak. Saya rasa sekian presentasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Hadi. Terima kasih, Givani. Dilanjut dulu yang lainnya. Tadi 14 Mika ya. 14 Mika. Nanti diskusinya mungkin setelah monggo setelah yang semua presentasi aja. Mika? Iya, Pak. Dipersilakan. Baik, Pak. Izin share screen ya, Pak.
Silakan. Udah kelihatan belum, Pak? Gimana, Pak? Sudah terlihat. Baik, ini kasus penyediaan barang dan publik. Jadi koalisi masyarakat tuh menolak swastanisasi air Jakarta atau KMSAJ meminta para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk memperjuangkan masalah air di Jakarta. Karena air yang seharusnya itu untuk menjadi barang publik bukan dikomersialkan. Pemerintah DKI Jakarta dianggap menjadi faktor utama beralihnya air dari public goods menjadi private goods. Dan saat ini warga miskin di Jakarta terpaksa membeli air dengan harga 37.000 hingga 85.000 per meter kubik. Perusahaan air minum atau Pemjaya seharusnya menjadi representasi negara untuk pemenuhan hak asasi manusia atas air dan sanitasi yang telah terjebak dengan kontrak privatisasi. Nah, hingga akhir tahun 2010, PT Pemjaya telah menanggung akumulasi kerugian sekitar 1,3 triliun akibat swastanisasi ini. Sudah 25 tahun, sejak tahun 1907, Pemjaya terjebak dengan kontrak, sehingga air yang seharusnya menjadi barang publik tidak bisa dilaksanakan. Calon gubernur dan calon wakil gubernur diharapkan dapat mengembalikan fungsi air menjadi public goods dengan memutus kontrak kerjasama PT Pemjaya dengan mitra swasta. Nah, solusi atas kasus ini yaitu bagaimana pemerintah dapat mengalokasikan pajak yang dikenakan kepada masyarakat menengah ke atas untuk dapat dialokasikan bagi perbaikan dalam pengelolaan air bersih untuk masyarakat menengah ke bawah. Nah, selain itu diharapkan juga adanya kerjasama antara pemerintah, pihak pengelola air bersih, serta masyarakat menengah ke atas untuk membantu permasalahan air tersebut. Dengan demikian, diharapkan masyarakat menengah ke bawah tidak terlalu terbebani dengan harga air bersih yang mahal ini yang seolah-olah membuat air tersebut menjadi barang tersier. Sekian, Pak. Izin stop share ya, Pak. Yang terakhir ini North Afrika, mungkin silakan. Baik Pak, izin share screen ya. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Nah, yang akan saya bahas adalah mengenai public good atau penyediaan barang publik. Sebelumnya, public good merupakan barang yang tidak mengurangi ketersediaan mereka kepada orang lain saat kita menggunakannya. Sifat pokok barang publik ini adalah tidak dapat dimiliki. Dua ciri utama saing tidak dapat dimiliki yaitu tidak ada saingan dengan rivalitas dan tidak dapat dikecualikan. Kemudian dalam prakteknya, bagian besar barang yang kita anggap sebagai barang publik ini ternyata juga merupakan barang publik yang tidak sempurna. Dan barang yang tidak sempurna ini kemudian dibagi menjadi 4, menjadi barang pribadi, barang publik, barang umum, dan barang publik. Kemudian ketidakmampuan sektor swasta untuk memenuhi penyediaan barang publik disebabkan adanya provider. Dalam menyediakannya, maka swasta akan mengatasi masalah dengan memberikan kepada pengguna sebuah fee yang proporsional terhadap valuasi publik. Penyedia swasta dapat mengatasi masalah fee rider ketika dalam kondisi preferensi kuat, aktivisme dan utilitas seseorang atas kontribusinya untuk barang publik. Kemudian, pengelolaan barang publik yaitu
kuat atau kemudian itu harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal pemerintah harus mengikuti berapa biaya yang sebenarnya kemudian yang kedua itu harus menentukan pilihan publik. Yang pertama itu yaitu mendapatkan dan yang kedua terkait Suaranya agak kecil. Off cam aja nggak apa-apa. Lalu suaranya, apakah suara saya kedengaran yang lain? Terdengar, Pak. Suaranya Nur Safrika? Tadi putus-putus, Pak. Ya. Iya. Off cam aja nggak apa? Dilanjut tapi off cam. Dilanjut aja dari sini nggak apa-apa. Oh, udah selesai nih. Dan terakhir jalan kok bolong-bolong. Jalan bolong-bolong. Ya. Udah ya? Udah. Terima kasih. Teman-teman ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu terkait dengan barang publik atau yang artikel ataupun apa namanya materi yang mungkin apa namanya ditemukan gitu, kira-kira ada yang menarik untuk yang didiskusikan terkait dengan public goods. Kalau enggak, aku ini dulu. Aku share screen dulu. Terkait dengan yang di apa ya, di buku lah ya, kira-kira terkait dengan teorinya terkait dengan public goods di buku, rata-rata buku yang kalau buku referensi untuk pembelajaran di buku bahasa Inggris itu rata-rata biasanya ada ininya, ada contoh-contoh kasusnya ya, sehingga buku itu tidak hanya berisi terkait dengan teori dan apa namanya teori saja, tapi di situ ada realita penerapannya. Itu realita penerapannya kayak gimana. Di hampir semua buku yang di bahasa Inggris kayaknya semacam itu. Jadi ada realita penerapannya semacam apa, sehingga ketika mungkin ya diterjemahkan itu ya lumayan sebenarnya. Cuman yang keuangan publik ini kayaknya belum ada yang menerjemahkan. Belum ada yang menerjemahkan. Public goods, barang publik ya. Barang publik yang tadi sudah beberapa dibahas terkait dengan cirinya. Barang terkait cirinya dengan rivalry atau persaingan, kemudian eksklusif atau apa ya, kemampuan untuk mencegah orang lain memanfaatkan, nah kira-kira kayak gitu. Eksklusif, kemampuan untuk mencegah orang memanfaatkan. Dari suatu ini bisa dibagi menjadi beberapa. Pertama itu yang private ya, mungkin private goods, ini contohnya. Kemudian yang kedua adalah persaingan tapi tidak eksklusif, tidak persaingan tapi tidak eksklusif. Biasanya ini kayak gini, contohnya persaingan
apa ya, common resources kalau di resources bersama. Contohnya biasanya digambarkan di situ kalau misalkan ada kalau di bukunya biasanya kalau ada lapangan rumput gitu, lapangan rumput yang digunakan untuk makanan ternak, kemudian atau ikan di perairan kayak gitu, ikan di sungai dan sebagainya itu resources bersama. Tetapi untuk mendapatkannya perlu persaingan. Untuk mendapatkannya perlu persaingan sehingga untuk yang rivalry yang di apa namanya yang sisi warna merah atau yang di ini merah ini ya, common resources ini butuh persaingan untuk mendapatkannya, tetapi tidak mencegah, kita tidak bisa mencegah orang lain untuk memanfaatkannya. Tapi butuh persaingan, kadang-kadang habis. Sehingga yang perlu diatur di sini adalah yang common resources itu adalah pemanfaatannya. Pemanfaatannya perlu diatur. Yang di common resources rivalry butuh persaingan untuk mendapatkannya, tetapi tidak orang lain itu bebas atau semua orang bebas untuk ngambil. Semua orang bebas untuk ngambil. Maka yang perlu dijaga di sini adalah pemanfaatannya yang optimal, yang sustainable lah kira-kira seperti apa. Terus yang berikutnya adalah rivalry tapi tidak butuh persaingan, tetapi eksklusif, bisa membatasi orang. Di sini biasanya contohnya ini. Kalau contohnya ini kayak siaran televisi berbayar atau radio yang apa. Itu kalau ini nggak butuh saingan itu kan semuanya akan tersedia dalam jangkauan itu. Tetapi produsernya bisa membatasi orang. Kalau nggak bayar ya nggak dapat, bisa diblok. Kalau dia nggak bayar dia bisa diblok. Ya, yang non rivalry tapi dia yang tidak perlu persaingan dan tidak membatasi, contohnya adalah public goods. Terkait dengan eksklusif ini, contoh yang biasanya saya ini di public goods yang eksklusif itu ya. Ketika barang itu eksklusif, non eksklusif itu ya. Ketika sudah ada berarti semua orang bisa memanfaatkan. Suka atau nggak suka. Ketika sudah ada, itu suka nggak suka semua orang akan memanfaatkan. Itu ciri eksklusif. Nah, ciri non eksklusif. Kalau eksklusif berarti bisa mencegah orang lain untuk memanfaatkan. Non eksklusif. Ketika barang itu sudah ada, semua orang bisa. Suka atau nggak suka, berkontribusi atau tidak. Yang sering dicontohkan itu keamanan nasional, pertahanan negara. Ketika ada serangan dari pihak luar gitu, ya nggak akan kalau ekstrimnya ya nggak akan ya semua warga kan dilindungi oleh TNI atau tentara nasional. Keluarganya kan terlepas dia bayar pajak atau tidak itu ya. Wah, TNI kan nggak mungkin ya. Bapak itu nggak bayar pajak gitu, berada kaya tapi nggak bayar pajak, tembak aja gitu. Soalnya kan nggak mungkin gitu. Jadi non eksklusif adalah ketika barang itu sudah tersedia, maka semua orang suka nggak suka akan bisa memanfaatkan. Yang sering dicontohkan lagi adalah gambar yang paling ekstrim adalah gampang kembang api gitu. Mercon di atas itu ya, kalau muncul kembang api di atas, sekali dia sudah jeder di atas, keluar cahaya-cahaya itu ya semua orang kan yang melihat akan bisa. Dengan sifatnya yang non eksklusif ini, kira-kira kayak tadi contohkan gampangnya jalan misalkan, walaupun untuk terkait dengan eksklusif ini bisa di jalan apa tadi jalan bolong tak stop jalan bolong tadi. Kira-kira siapa yang memperbaiki? Ya sudah cuci tangan.
Kira-kira siapa yang memperbaiki? Pemerintah, Pak. Pemerintah. Pemerintah. Atau adakah masyarakat yang secara sukarela memperbaiki? Ada nggak? Mungkin ada ya, mungkin ada. Mungkin ada. Mungkin ada yang memperbaiki. Di India itu ada bapak-bapak yang anaknya meninggal karena jalannya bolong, kemudian jatuh, nggak tahu apa di India, tapi ya dia bertekad untuk menambal setiap jalan yang berlubang. Jalan yang berlubang di India, kalau nggak salah di India. Dulu pegawai Kementerian Keuangan itu mohon maaf pun ada yang meninggal karena mobilnya kerubuhan kontainer. Karena di jalan di Cilincing sana bolong, kontainernya jalan di situ miring, kontainernya roboh. Itu pernah menjatuhi pegawai Kementerian Keuangan. Pernah menjatuhi. Kira-kira siapa yang apakah ada masyarakat yang secara sukarela memperbaiki? Mungkin ada. Dulu PCMI Jalan Sejahtera sebelum halus zaman sampean itu pernah bolong-bolong juga kan. Pernah bolong-bolong juga di beberapa tempat, mungkin sampean juga lihat itu ditaruh kotak gitu kan ya. Ditaruh kotak untuk perbaikan jalan. Ditaruh kotak untuk perbaikan jalan. Ada yang ngisi? Ya ada. PCMI itu kayaknya lebih dari setahun. Kayaknya lebih dari setahun. Kotak itu ada di jalan. Kotak itu ada di jalan. Saya nggak tahu terakhir diperbaiki sama siapa karena saya cuma lewat doang. Saya tinggal di atas PCMI di pom bensin itu masuk ke dalam situ. Waktu itu kontrak di situ. Ya. Apa namanya? Lama gitu. Mungkin sampean juga sama di tempat-tempat sampean ada yang perbaikan jalan yang mencoba dilakukan dengan swadaya masyarakat, naruh kotak di sana, itu bisa jadi lama. Kenapa lama? Kira-kira alasannya apa? Sumber dananya mungkin, Pak, itu, Pak. Ya, kan lama sumber dananya kurang gitu kan. Kenapa orang nggak mau iuran? Karena yang manfaatkan orang banyak. Ya kan? Ya manfaatin orang banyak. Suka atau nggak suka dimanfaatkan orang banyak. Maka orang malas gitu kan. Cenderung nanti nunggu orang lain itu, atau aku nggak terlalu butuh, nanti aja yang karena sifat yang eksklusif tadi ya, eksklusif tidak bisa mencegah orang lain untuk memanfaatkannya, nanti dimanfaatkan oleh orang banyak, sehingga orang cenderung untuk tadi ya udah kayak iuran, cenderung untuk free rider gitu, cenderung untuk free rider. Ya nanti aja lah, kayak tugas kelompok kalau 10 orang itu kan tunggu-tungguan, kecuali diatur ya mungkin diatur itu. Diatur itu juga bagian dari pemerintah. Nah, kan? Jadi diatur. Itu tugas kelompok, satu kelompok isinya 10 orang untuk ngerjain sesuatu yang bisa gampang, bisa sulit. Apalagi yang gampang. Apalagi gampang. Tunggu-tungguan. Tunggu-tungguan kecuali diatur ini ngerjain apa, dan sebagainya. Orang kan tunggu-tungguan. Maka dengan sifatnya yang non eksklusif tadi ya, tidak bisa mencegah orang lain untuk memanfaatkannya, atau suka nggak suka yang memanfaatkan itu orang banyak, maka orang cenderung untuk menjadi free rider. Sebenarnya natural kan. Nah, natural atau humanis itu. Natural kan. Nanti dimanfaatkan orang banyak, sehingga cenderung free rider. Dengan adanya sifatnya itu cenderung free rider, kemungkinan menyebabkan kemungkinan akan menyebabkan underprovided, tersedianya itu kurang, ya kan? Tersedianya kurang. Ya free rider ini juga
kalau ini, kalaupun nanti diminta untuk kontribusi, berdasarkan misalnya, berdasarkan tingkat kebutuhan dia, value-nya dia terhadap barang itu, orang akan menyembunyikan. Orang akan menyembunyikan. Orang akan menyembunyikan. Nanti akan ditanya tuh, misalkan ditanya, butuh nggak barang ini? Kan dia tahu ketika barang itu ada, maka semua orang bisa memanfaatkan. Dia akan bilang bahwa nggak terlalu butuh, walaupun sebenarnya butuh banget. Bisa jadi gitu. Bisa jadi begitu. Ya, tinggal desain surveinya semacam apa yang untuk mencegah itu gitu kan. Cuman ada kemungkinan kayak gitu. Karena ada kemungkinan orang menyembunyikan, maka kemungkinan akan difficult. Ketika dananya tidak mencukupi untuk mengadakan sesuai dengan kebutuhan, ya kecenderungannya akan underprovided. Underprovided. Ya kayak IKN ya mungkin ya. IKN untuk crowdfunding. Iya sebentar. Kok orangnya itu kok warna abu-abu? Iya, masa warna abu-abu. Nggak apa-apa. Nomor nggak bisa lihat. Terus. Iya. Nggak kelihatan ayah. Iya nggak apa-apa. Kan Umar lihatnya begini udah kelihatan. Oh. Sorry yo. Kadang begini. Kemarin habis ngamuk. Nggak boleh. Lagi batuk nggak boleh ngapa-ngapain terus ngamuk. Terus saya menjadi nih. Nah, kecenderungannya kan di sana. Kalau ini sudah teman. Nah, beberapa contohnya gitu ya. Contoh yang mungkin ini ada di bukunya. File sharing gitu ya. File sharing. Itu juga yang kontribusi di sana mungkin sedikit gitu kan. Download tok ya. Hobi download, upload nah sebentar dulu gitu. Upload harus cari-cari. Ada beberapa yang mewajibkan untuk upload dulu baru bisa download gitu kan. Beberapa ada mewajibkan gitu, upload dulu baru bisa download. Saya kalau enggak ya kita cari yang bisa download gratis gitu kan. Download gratis nggak perlu melakukan apa-apa kalau perlu gitu. Download tok gitu. Biar ada effortnya minim, yaitu ya natural itu natural saat. Wikipedia, mungkin di beberapa kasus Wikipedia ini di luar topiknya. Nah Wikipedia susah untuk dijadikan sebagai rujukan itu ya, bahkan mungkin orang kan menghindari Wikipedia untuk dijadikan rujukan. Tapi saya pakai ujian take home exam pakai Wikipedia yo fine aja gitu. Tapi take home ya bukan artikel ilmiah ya. Take home exam pakai Wikipedia ya fine aja itu dapat baik juga gitu pakai Wikipedia. Nah, ya ini Wikipedia contohnya dari 500 juta pengunjung setiap bulan itu cuman 6% yang nulis. Pokoknya di situ di 6% atau sekarang udah ada perubahan atau tidak itu di kebijakan dan sebagainya. Jadi dari 500 juta pengunjung setiap bulan 6% itu juga udah banyak. 1% itu berarti 1 juta itu banyak orang. Ini sekitar berapa 6%? 30 juta itu luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Kemudian di yang ini perusahaan radio pemerintah ya mungkin ya BBC sama di New York ya di New York WNYC ini dari 1 juta pendengar yang ngasih donasi itu cuma 7,5%. 7,5%. Asuransi kebakaran sangat sedikit yang ikut. BPJS kalau iurannya dinaikin, kalau sukarela ikut atau enggak, mungkin ada beberapa yang menarik. Sehingga kecenderungannya akan tersedianya kurang duit. BPJS kesehatan. Ada yang dinaikin terus ngubah kelasnya gitu kan. Tadinya golongan 1, kelas 1 menjadi kelas 2 dan sebagainya.
Dan beberapa perusahaan juga memilih untuk merendahkan laporan gaji karyawannya untuk bayar iuran BPJS yang lebih rendah. Gitu. Jadi laporannya beberapa. Gitu. Ini contoh-contoh beberapa yang under provided. Permasalahannya, mungkin kebalik. Permasalahannya di sini. Tadi udah di beberapa disinggung gitu ya. Tapi ini cost dan benefit, kemudian crowd. Nah, crowd nanti tak jelaskan sebenarnya maksudnya di buku untuk yang crowd nanti beda dengan yang tadi gitu ya. Permasalahannya adalah pertama untuk orang itu tidak memiliki kemampuan atau yang memiliki kemampuan mungkin untuk menentukan nilai yang pas untuk kebutuhan value-nya dia terhadap barang publik itu nggak banyak. Mungkin nggak banyak ya, atau ada beberapa yang nggak bisa. Gitu. Tidak memiliki kemampuan untuk sebenarnya dia value-nya dia terhadap suatu barang publik itu berapa? Suatu barang berapa? Itu nggak banyak. Kalau ada beberapa orang atau banyak orang yang nggak bisa, untuk agregasinya kan susah. Ya kan? Diagregasikan, diskalakan ke tingkat lokal, tingkat daerah, apalagi tingkat nasional akan bisa. Individu aja belum bisa semuanya untuk melakukan value terhadap barang publik, gimana mau mengagregasikan, kira-kira kayak gitu kan. Gimana, apakah agregasinya kan? Sudah susah, ada untuk kecenderungannya udah tidak mau mengungkapkan, kalaupun dia bisa, ada kemungkinan dia tidak mau mengungkapkan. Tidak mau mengungkapkan. Nanti khawatir kalau nanti dicas sesuai dengan value-nya dia. Sesuai dengan value-nya dia. Kan? Semacam itu. Dicas sehingga itu permasalahan dalam penyediaan barang publik. Salah satu tidak. Terus kemudian biasanya rata-rata disediakan oleh pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena bisa memaksa untuk iuran, taxes, ya kan, iuran paksa negara kepada warganya itu. Bisa memaksa warganya untuk iuran. Butuhnya untuk barang publik sekian, ya iuran. Iuran ini biasanya berdasarkan tingkat kesejahteraan, biasanya kayak gitu. Yang lebih fair. Pajak bisa berdasarkan income, berdasarkan tingkat kesejahteraan. Tadi ya, non eksklusif, orang tidak mau, nanti kalau ada bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Bahasa gampangnya mungkin. Kalau ada nanti bisa dimanfaatkan orang banyak, ya untuk menyediakan supaya ada menjadi malas gitu kan. Orang akan cenderung free rider karena kalau ada nanti akan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Maka supaya bisa mengadakan yang sesuai, pemerintah yang mengadakan. Dengan cara apa? Dengan cara memaksa warganya untuk iuran. Dengan cara memaksa warganya untuk melakukan iuran. Untuk melakukan iuran dengan government. Terus problemnya juga adalah tadi ya, cost dan benefit. Tidak mudah untuk menghitung cost dan benefit. Tapi nice to try. Dicoba. Nice to try. Nah, itu. Contohnya misalkan bangun jalan menyebabkan berkurangnya kehilangan nyawa gitu. Nyawa kan nggak bisa dihitung, ya kan? Kalau biasanya pernah dengar yang terkena kasus narkoba di Indonesia terancam hukuman mati orang Australia, kemudian dibela-bela matian sama pemerintah sana itu, dibela-bela matian, itu satu nyawa sangat berarti gitu. Kira-kira kayak gitu. Tidak bernilai. Walaupun kalau di buku ini cost benefitnya bisa dihitung. Misalkan kira-kira rata-rata gajinya berapa sih? Value-nya bisa kayak gitu. Rata-rata gajinya berapa? Gaji misalkan keseluruhan orang juga memungkinkan gajinya rata-rata gajinya berapa. Nanti terus kemudian dia kira-kira hidup selama berapa lama. Kayak gitu.
Nah, itu bisa diukur kira-kira. Bisa diukur dengan semacam itu. Ya. Terus bisa enggak disediakan oleh swasta? Tadi kalau yang non eksklusif tapi referee butuh persaingan, tidak butuh persaingan tetapi eksklusif itu ya. Artinya orang bisa dicegah. Ya udah, kalau enggak iuran enggak bayar. Kalau yang public goods memang orang tidak bisa mencegah gitu untuk memanfaatkan barang tersebut. Sehingga menimbulkan free rider terus menjadi pemerintah biasanya disediakan oleh pemerintah karena orang penyediaannya menjadi under provided atau kurang gitu. Bisa nggak disediakan oleh swasta? Jawabannya kalau itu pasti bisa itu ya, pasti bisa. Mungkin karena some individual care more than others, di kampus ini. Sorry, aku nggak nyebut nama ya. Di kampus itu ada dosen yang sangat luar biasa untuk keterlibatannya dalam pembuatan peraturan pengajaran di kampus. Hampir semuanya terlibat. Walaupun biasa kalau ada surat kemudian di disposisi atasan itu kan ya, untuk yang diminta pendapat semuanya. Tapi ada dosen yang sangat konsisten untuk tetap memberikan pendapatnya. Someone cares more than others. Kalau dia memikirkan semuanya tunggu-tungguan mungkin nggak ada. Kalian yang memikirkan konsepnya adalah yang punya tusi gitu kan. Beda enggak? Ada yang seorang ya di dosen di kampus ini yang hampir terlibat di pembahasan tentang SOP atau peraturan di pengajaran di kampus. Tadi jalan bolong-bolong yang nutupin siapa? Orang iuran gitu kan ya, dimasukin ke kotak gitu kan, masukin ke kotak atau berapa, mungkin ada yang banyak, ada yang sedikit gitu kan. Tadi terus kemudian yang di India gitu ya, jadi menambal jalanan karena menyebabkan di Indonesia kayaknya juga ada tukang becak kalau nggak salah, menambal jalanan itu jalanan yang rusak dia nambal sendiri di tempat saya tinggal sekarang dan kampung saya waktu di Semarang itu juga ada sama. Seseorang yang bangunin jalan di depan rumahnya. Gitu. Sekitar, kalau di Semarang itu sekitar lebih dari 250 meter kalau nggak salah. Kalau di sini juga sama, kayaknya lebih dari 300 meter malah. Entah di paving, entah di aspal, entah di... Kalau di Semarang di aspal. Semarang itu di aspal. Dia sendirian untuk mengaspal jalan sekitar 250 meter di depan rumahnya dia. Lebarnya itu satu mobil satu motor lah. Dia bikin itu di sini di tempat saya sekarang tinggal di Eyang Agung, pengobatan alternatif, tapi bapaknya udah meninggal COVID di awal-awal itu, COVID di awal-awal bapaknya meninggal, terus ini apa namanya, dia yang waktu bikin rumah di sini dia bangun jalan masuk dari jalan utama itu sekitar ya 300 meteran tadi untuk dikasih batu atau kayaknya nggak di aspal atau nggak sampai beton. Kalau nggak di aspal dikasih batu gitu sehingga nggak becek gitu ya, sehingga tidak becek. Nah mungkin juga saya agak lupa yang altruism
kemarin juga lupa. Ada juga yang alasannya adalah warm glow gitu ya. Ya pengen terkenal gitu. Warm glow. Dia nyumbang, dia menyediakan karena pengen terkenal. Nah ini kan bisa-bisanya penulisan di buku gitu kan kira-kira. Gambar care moderators atau nah, ketika barang publik itu disediakan oleh pemerintah, tadi ya misalkan yang kelihatan banyak itu donasi bencana, mungkin nggak tahu barang publik atau tidak itu. Donasi bencana misalkan, donasi bencana itu mungkin banyak gitu. Tetapi ketika pemerintah sudah memberikan donasi ke sana, itu orang akan berpikir untuk memberikan. Ini juga ini disebut dengan crowding out. Crowding out. Efek pendesakan. Jadi ketika pemerintah menyediakan, swasta itu menarik diri, terdesak keluar. Menarik diri untuk menyediakan. Sekarang banyak mungkin sekolah swasta atau rumah sakit swasta mungkin kayak gitu ya. Atau sekolah swasta. Ketika nanti sekolah pemerintahnya itu banyak dan kualitasnya ya bagus sama dengan sekolah swasta yang ada sekarang, mungkin beberapa sekolah swasta kan ya menghitung ulang gitu kan untuk menyediakannya, akan menghitung ulang itu. Tapi sekolah yang mahal, atau nanti kira-kira sampai berapa. Kira-kira itu yang terkait dengan public goods. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan. Nggak tahu setengah rolas. Terkait dengan public goods yang kalau ada yang ingin didiskusikan. IKN, crowdfunding gitu. Crowdfunding. Apa namanya? Karena investornya investornya nggak jadi gitu ya, entah yang dari Rusia atau dari Jepang ya. Nggak jadi, terus nggak tahu yang dari China sama dari Arab itu jadi apa enggak ngerti. Jadi ada wacana juga untuk crowdfunding gitu ya. Untuk iuran dibangun untuk IKN. Dan ya banyak lah iuran. Kadang-kadang di Facebook sih, saya masih kadang-kadang masih ngeliat Facebook itu kan, di Facebook itu kadang-kadang muncul banyak itu sedekah untuk yatim piatu, sedekah untuk orang yang sudah tidak bisa bekerja kayak gitu kan, dan sebagainya. Kadang-kadang berpikir itu, kadang pikiran jelek itu terlintas. Kenapa sih kayak gini terlintas di depan mata saya gitu? Kok nggak diurusin pemerintah gitu? Kadang-kadang itu terlintas itu, saking banyaknya itu kadang-kadang kok terlintas kok tersaji di depan saya gitu. Kok nggak ya memang ya ada pihak dalam tanda kutip yang berwenang yang ngurusin kayak gitu. Yang ngurusin kayak gitu. Ya kadang-kadang misalkan bantuin gitu ya, bantuin yayasan apa ya, bantuin terus kadang-kadang habis bantuin yayasan tertentu gitu, terus kamus di WA saya itu banyak banget tuh orang mikir, waduh lah ya, bukan ya walaupun ini ya jangan berpikir ke kalau nanti sedekah mengurangi kekayaan dan sebagainya, itu kan ya menurut saya wajar juga gitu itu terlintas. Kalau kebanyakan itu kan terlintas juga. Kalau kebanyakan terlintas juga. Walaupun mungkin sebenarnya nggak perlu berpikir seperti itu, cuman kadang-kadang itu terlintas, wah nek kakean
Terus nanti gimana? Gitu. Monggo kalau ada yang ingin diskusikan terkait dengan public goods. Ya. Kalau pendidikan ya mahal ya, pendidikan mahal. Mungkin saya nggak tahu udah cerita berapa kali atau nah, pendidikan mahal banyak yang swasta. Kalau saya dulu terkait sebenarnya soalnya terkait dengan desentralisasi sih. Desentralisasi. Soalnya dulu tuh studi ujian, tapi udah lama. Ujian. Perlu nggak sih school finance equalization? School finance equalization. Di sekolah itu ya mengelola uangnya itu sama gitu. Nggak terlalu beda jauh. Nah kalau terlalu beda jauh kan jomplang kan. Walaupun mungkin gaji gurunya nggak tahu beda apa enggak gitu. Sekolah yang duitnya banyak gitu kan bisa menyediakan fasilitas yang luar biasa, nanti apa namanya anak-anaknya bisa lulus di sekolah itu, kemudian mudah mendapatkan pekerjaan, muter-muter gitu aja. Kalau ada school finance equalization mungkin kualitasnya mungkin hampir setara, cuman nggak tahu dengan yang di luar negeri kayak gimana. Hampir setara ya mungkin ya apa namanya kesamaan kesempatan untuk sebelum masuk ke kerjaan itu. Kesamaan kesempatan. Ya, tapi ya segitu, takdirnya begitu. Kesamaan kesempatan. Kartu prakerja ya membantu. Kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan maka kalau ada yang ingin didiskusikan. Izin bertanya, Pak. Saya izin bertanya tentang pandangan Bapak terkait kasus ini, Pak. Jadi saya tuh pernah mendengar suatu kasus, yakni di Kabupaten Karawang itu ada jembatan perahu yang didirikan oleh Haji Endang. Nah, masyarakat di situ tuh harus membayar Rp2.000 untuk melewati jembatan perahu tersebut. Dan masyarakat tuh nggak ngerasa keberatan karena dengan melewati jembatan tersebut bisa menyingkat waktu selama 20 menit gitu, daripada memutar jalan yang seharusnya. Omset Haji Endang ini sehari bahkan sampai 25 juta. Padahal kan kalau secara konsep kan jembatan itu mungkin seharusnya itu disediakan oleh pemerintah dan bisa gratis gitu. Nah, akan tapi pas mau diambil alih oleh pemerintah setempat, itu terjadi perdebatan, Pak, baik antara masyarakatnya sama pemerintahnya. Alasannya itu karena jembatan tersebut itu ternyata memiliki manfaat karena kan itu kan kayak banyak banget pengunjung yang lewat, sehingga membuka lapangan pekerjaan. Kalau nggak salah, total pekerjaan itu bisa lebih dari 40 orang masyarakat lokal. Yang kedua, sebagian pendapatan yang 25 juta per hari itu tidak semuanya dimanfaatkan oleh Haji Endang, kayak buat perbaikan jembatan-jembatan, terus kayak buat sumbangan ke masyarakat sekitar gitu intinya. Yang ketiga, dikhawatirkan jika jembatan tersebut diserahkan kepada pemerintah, maka jembatan tersebut akan tidak terawat karena kurangnya perawatan dari pihak pemerintah daerah. Nah, lantas pandangan para haji terkait kasus ini itu apakah sebaiknya jembatan ini dikelola oleh Haji Endang yang memberikan manfaat kepada masyarakat atau dibiarkan saja kepada pemerintah? Nah, sekian, Pak. Terima kasih. Kasusnya menarik kan? Kasusnya menarik. Ini di buku itu hampir sama dengan yang kasus saya nggak tahu di New York ada
di New York ya, ada kayak bantuan keamanan dan penjagaan keamanan oleh preman gitu. Kalau nggak salah di New York di bisnisnya kayak gitu, di bisnisnya dari jaga. Kalau kembali ke kasus yang jembatan tadi, jembatan dibangun oleh seseorang, kemudian dikenakan tarif, kemudian tarif itu tidak semuanya dimanfaatkan, kemudian dimanfaatkan oleh secara pribadi untuk perbaikan jembatan dan ada beberapa yang disumbangkan. Pertama, kalau bicara pandangan itu kadang-kadang ini, tapi kadang-kadang kita nice to try gitu kan. Tadi ketakutan masyarakat misalkan, apakah ketika nanti diserahkan ke pemerintah itu tidak terawat, bisa jadi berdasarkan pengalaman sebelumnya gitu kan. Dulu udah ada pernah jembatan nih, ya kan. Terus ambruk, nggak ada diperbaikin. Ini dulu udah pernah ada jembatan di situ misalnya ya. Nggak tahu kalau belum. Misalnya udah pernah ada jembatan ya, rusak nggak diperbaikin. Perbaikannya waktunya lama, sehingga masyarakat mesti muter gitu kan. Nah ini sekarang ada yang bersedia membangun perbaikin, dan ya bisa dilihat lah bahwa rutin diperbaikin, kualitasnya terjaga lah misalnya. Nah ini ya soal apa ya, nice to try untuk diserahkan kepada pemerintah, kita dilihat untuk ininya, tapi kalau diserahkan ke dalam tanda kutip pihak swasta, itu contoh kasusnya kalau yang di buku yang di bisnis distrik di New York itu gitu. Hampir, kalau saya lebih ke ininya mungkin hampir sama dengan mungkin agak beda sedikit dengan satpam di kompleks atau dengan satpam di kompleks lah kalau di Indonesia. Kalau itu yang distrik keamanan itu akhirnya mereka iuran untuk membayar penjaga keamanan di sana supaya tingkat kejahatannya itu minimal, sehingga orang bebas untuk bebas untuk berusaha, di samping mengandalkan pemerintah untuk menjaga, tidak mengandalkan pemerintah untuk menjaga keamanan di sana. Kalau di bukunya kayak gitu, hampir sama gitu kan ya, tidak mengandalkan. Di kasus di Indonesia untuk ya satpam kan, di beberapa komplek ada satpam kan, nggak tahu kalau di luar ya, tapi kadang-kadang kan sebenarnya kalau jumlah polisi cukup ataupun polisinya cukup dan melakukan pekerjaan rutin patroli, mungkin nggak perlu, ya kan? Mungkin tidak perlu, mungkin juga, atau perlu dengan jumlah yang tidak terlalu banyak dibandingkan sekarang, bisa jadi kayak gitu. Kembali ke sana tadi ya, kembali ke yang jembatan tadi, kalau masyarakat juga nggak salah kok, misalkan ya meminta jendang aja untuk tetap melakukan penyediaan jasa penyeberangan lah gitu ya, kira-kira melalui jembatan itu nggak salah juga gitu. Ya tergantung nanti kira-kira kesepakatannya kayak gimana gitu. Dan sebenarnya pemerintah juga dalam tanda kutip hal ini tidak ego untuk ya udah saya gitu. Ya udah saya. Toh buktinya kadang-kadang kalaupun disediakan pemerintah itu bisa kayak tadi tidak dirawat dan sebagainya gitu. Dan bisa jadi gini, untuk jembatan tadi ya misalkan ya, bangunnya untuk iurannya sekian jadi terkumpul duit misalkan berapa tadi? 25 juta sehari, Pak. 25 juta sehari. 25 juta sehari gitu. 25 juta sehari. Kemudian nanti kan digunakan untuk macam-macam ya. Misalkan diserahkan kepada pemerintah terus kemudian gratis. Kemudian pemerintah untuk perawatannya itu kan menggunakan pajak untuk merawat jembatan itu butuh biaya untuk perawatan. Nanti perawatan itu dibebankan kepada pajak yang mungkin di masyarakat di sekitar itu ataupun masyarakat yang mungkin yang lain.
Dan ketika diserahkan kepada pemerintah, dalam tanda kutip itu ya, bisa jadi ini ekstrimnya ya, bisa jadi biaya perawatannya itu lebih dari 25 juta sehari, bisa jadi. Tapi kayaknya agak apa namanya, agak kayak ekstrim banget kalau lebih dari 25 juta, tapi bisa jadi. Jadi ketika diserahkan ke pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk biayanya itu lebih besar. Tidak menutup kemungkinan kayak gitu. Tapi sekali lagi ya yang baiknya kayak gimana. Pengalaman sebelumnya pernah mengindikasikan mungkin kalau diserahkan pemerintah nggak terawat juga. Apalagi sering lihat di TV nggak ada jembatan di kali apa namanya untuk menyeberang anak sekolah dan sebagainya gitu kan. Itu yang kalau penyelesaiannya ya kadang-kadang kalau akhirnya berpikir udah kalau kesepakatan berarti ya sudahlah gitu. Kalau kesepakatan mungkin Bapak dalam satu titik agendanya ya sudah biarin aja pemerintah bisa juga ini kan. Bisa juga semacam itu. Itu biar pemerintah aja. Walaupun apa namanya ya masyarakatnya mungkin nggak setuju, bisa jadi kayak gitu, bisa jadi ya tetap. Nah celakanya kalau misalkan pemerintahnya bikin jembatan di sebelahnya gratis gitu. Itu ya jembatannya ada dua, sebelahnya bayar, sebelahnya gratis itu kan, nggak ngerti juga kayak gitu. Ya semoga sih nggak ini ya, yang terbaik lah. Karena gitu kasusnya ini kan contohnya lumayan kan, di beberapa kasus itu cukup menarik. Baik, terima kasih. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Menyambung pertanyaan Ubaidillah tadi, kan kalau misalnya tadi pengadaan jembatan itu diserahkan ke pemerintah dan biaya pemeliharaannya itu bisa dari iuran atau pajak. Nah, kalau misalnya masyarakatnya itu nggak ada yang mau iuran karena berpikir jembatan itu kan digunain banyak orang, itu gimana cara menanganinya, Pak? Lalu biaya pemeliharaannya itu dari mana, Pak? Tadi kan apa namanya? Kalau tidak iuran berarti pilihannya apa? Iuran kan mungkin dari masyarakat sekitar situ ya. Mungkin ya dari masyarakat sekitar. Kalau yang dimaksud iuran dari masyarakat sekitar situ, pilihannya untuk kalau misalkan diambil oleh pemerintah ya pajak dari masyarakat semuanya gitu kan, semua seluruh Indonesia misalnya. Kan ini pajak nih, pemerintah memutuskan untuk membangun di sana. Misalkan pertama alternatifnya adalah iuran dulu masyarakatnya misalkan ya. Ternyata nggak ada yang mau iuran kan karena tadi free rider gitu kan, ya udah nanti kan dimanfaatkan banyak orang, udah aku nggak iuran gitu kan. Kalau tadi kan dicegat gitu kan, mungkin dicegat di situ ada jembatan, kalau mau masuk itu bayar misalnya kayak gitu kan, mau bayar kayak gitu. Nah itu bisa dengan sistem kayak gitu juga. Jadi kalau misalnya pemerintah untuk benar udah orang bebas masuk, nggak usah jaga dan sebagainya misalnya kayak gitu kan. Ya dengan iuran di masyarakat itu, kalau tidak dengan pajak semua masyarakat gitu. Semua masyarakat gitu ya. Pajak semua masyarakat artinya total penerimaan pajaknya berapa, dialokasikan untuk ini, salah satunya untuk jembatan itu gitu kan ya. Jembatan itu ya nanti pemeliharaannya juga pakai itu gitu kan. Kayak gitu. Apa cukup atau kurang? Ya itu kadang-kadang kan perlu prioritas itu kan ya. Bisa jadi jembatan itu nggak jadi prioritas pada pemerintah di sana. Yo, kadang-kadang nggak dapat jatahnya. Kadang-kadang nggak dapat jatahnya. Padahal perlu banget masyarakat itu. Kadang-kadang kalau pemerintah kan gitu. Prioritasnya banyak dan bisa jadi kadang nggak jadi prioritas. Kadang tidak jadi prioritas. Apalagi tidak mudah juga kalau misalkan jembatan itu milik dua kelurahan yang berbeda atau kabupaten yang berbeda gitu kan ya. Siapa nih yang membangun sebelah sini kabupaten ini, sebelah sini kabupaten ini, jangan-jangan gitu juga gitu. Karena ada beberapa contoh kasus kan di jalan yang paling ini. Jalan di suatu tempat itu karena beda
kecamatan, beda kabupaten terutama. Beda kabupaten itu satunya diaspal halus, satunya enggak gitu. Padahal satu jalan tuh. Satu jalan di tengah-tengah itu beda banget, satunya aspal halus, satunya enggak. Kadang-kadang sampai menemukan kayak gitu. Kadang-kadang menemukan seperti itu. Dan pernah ingat enggak apa namanya? Atau catanya nih, jalan tol yang paling murah mana kira-kira? Jalan tol yang paling murah. Ada yang tahu? Givani? Iya, Bapak. Tahu jalan tol yang paling murah? 7.000 ya, Pak? Kalau nggak salah harganya. Saya nggak tahu kalau harganya. Tapi jalan tol yang paling murah kira-kira jalan apa? Jalan tol mana? Sorry. Saya tuh tahu aja ini, Pak. Paling ya yang saya tahu dari pintu tol Tomang keluar di Alam Sutra itu 7.000 tuh, Pak. Oh, ke daerah situ ya. Pernah Iya, pernah bayar untuk tol Jagorawi? Jagorawi belum, Pak. Oh, Jagorawi itu tol Jawa ya, Pak? Bogor. Oh, Bogor belum. Bogor, ke Bogor. Tol Jagorawi itu paling Cikampek atau Jagorawi kalau nggak salah yang paling murah. Dulu kan dulu itu ibu kotanya mau Bogor gitu kan ya, Bogor sehingga lapangan udaranya Halim ya, Halim sehingga istananya di Bogor gitu kan, sehingga dari Halim sampai Istana Bogor itu jalannya kayak apa namanya kayak jalan bandara gitu, jalannya halus banget. Nah, jalan tol itu paling murah. Diindikasikan bahwa sebenarnya tol Jagorawi itu bisa gratis gitu. Karena kalau gue ya payback periodnya itu sudah tinggal ngambil untungnya doang gitu kira-kira. Tinggal ngambil untungnya doang. Kalau nanti di searching, kalau saya tidak salah beberapa tahun yang lalu itu sudah ini investasinya udah kebayar untuk yang Jagorawi. Yang Jagorawi itu investasinya udah kebayar dan tinggal ini aja, tinggal apa namanya? Tinggal ngambil untungnya. Kalau saya tidak keliru. Jadi itu juga sama gitu. Ketika tadi misalkan di tempat Pak Haji Endang misalkan kayak gitu ya, bahwa investasinya itu sudah dalam tanda kutip kelar gitu ya, udah selesai gitu ya, udah selesai apa namanya ya suatu saat diserahkan kepada masyarakat dengan sistem yang sama gitu. Kalau sistemnya tidak sama, ada kemungkinan tadi tidak terawat. Dengan sistem yang sama dikelola oleh masyarakat di sana gitu kan. Dikelola masyarakat di sana dengan tetap bayar dan sebagainya, itu apa namanya bisa jadi kayak gitu. Artinya dia sudah melepaskan diri dari apa namanya kepentingan pribadi misalnya. Kayak Jagorawi itu sebenarnya sudah bisa gratis jalan itu, tapi kayaknya Mas Bina Marga masih ngasih cas. Ya mungkin sama kayak gitu. Ya. Jadi kalau tidak iuran ya iurannya dari seluruh masyarakat di luar yang perlu juga gitu. Iya. Kok hujannya mati lama-lama? Iya. Mau nonton. Ya ntar kalau kan malam datanya nonton. Dulu itu ceritanya di laptop saya itu YouTube-nya saya sembunyiin, jadi nggak bisa nonton. Jadi nggak bisa nonton itu kan. Nah, YouTube-nya saya sembunyiin, saya tidak ada YouTube di ini. Nah ternyata kan masuk di itu yang kelihatan yang sering dilihat itu kan. Saya dulu jarang lihat. Jadi jarang kalau lihat YouTube ya udah di HP gitu. Biar HP disembunyikan nggak ngerti anak saya nyarinya gitu kan, searching. Suatu saat keliru gitu kan. Di laptop masih ada YouTube. Terus anak saya ngelihat, jadi sekarang udah apa namanya kecanduan lihat YouTube-nya di laptop. Nanyain terus. Ayah kok kerjanya lama gitu. Kerjanya lama. Kerjanya sudah Umar kan mau nonton. Iya. Umar mau nonton. Laptopnya cuma satu ya.
Terus kata teman saya, dibeliin lagi satu, pikir beli lagi satu lah, tambah parah nanti. Nah, jadi kan bisa dijadikan alasan. Ya itu ya tadi ya, tol, kalau nggak salah tol paling murah tol Jagorawi. Jagorawi itu saya nggak tahu karena diperpanjang itu ya. Dulu itu sekitar 2000-an. 2000-an. Tolnya panjang bayarnya 2000. Panjang bayarnya 2000 dan beberapa pakar mengatakan sebenarnya itu sudah payback periodnya atau ya investasinya udah tinggal ngambil untungnya doang. Tinggal ngambil untungnya doang. Ketika tinggal ngambil untungnya doang, sebenarnya bisa diserahkan kepada masyarakat. Gitu kan. Diserahkan kepada negara. Tapi dengan catatan dia bisa perbaikan. Mungkin 2000 itu ya perbaikan saya tentu juga. Perbaikan dan sebagainya. Gitu. Izin Pak, kalau misalnya di masyarakat itu emang udah ada nih iurannya, tapi kurang nih Pak, bisa mengajukan ke pemerintah setempat nggak sih Pak? Kalau gitu Pak? Iya. Saya mau telat ke masjid. Enggak, masih ngejar kakak. Kan sekarang kan ini, sekarang itu pemerintah ini bicara ya sebelum ke itu. Desentralisasi fiskal di Indonesia itu desentralisasinya ke kabupaten dan ke desa gitu kan. Bagian besar ke kabupaten dan ke desa. Ke desa itu ada dana desa. Dana desa itu satu desa sekitar 1 triliun 1 miliar ya. 1 miliar kali ya. 1 triliun kebanyakan. Desanya aja ribuan ini. 1 miliar. 1 miliar. Saya nggak tahu apakah cukup untuk jembatan 1 miliar atau tidak. Tapi dana desa itu 1 miliar. Dana desa itu 1 miliar. Beberapa desa itu kesulitan untuk menggunakannya. Beberapa desa kreatif banget menggunakannya. Jadi ngawur gitu. Kreatif dalam tanda kutip. Habis untuk apa? Habis untuk rapat kan nggak beres juga kan. Dana desa ini untuk pembangunan, tapi beberapa desa habis untuk rapat. Loh, habis untuk rapat itu mungkin bisa juga ya, tapi ada yang kayak gitu karena jago ngaturnya habisnya untuk rapat habisnya untuk rapat. Mungkin dibatasin juga ya, saya nggak ngerti juga ya. Kalau saya waktu itu agak jengkel loh, wah keren juga nih pengurusnya ngabisin duitnya gitu, ngabisin duitnya. Dan desa itu jadi 1 miliar nggak tahu cukup atau kurang, tapi ketika masyarakat misalkan iuran itu ya sama kayak tadi ya, iuran di jalan itu kan sudah terkumpul berapa, terus kemudian mengajukan ke pemerintah kekurangannya misalkan kayak gitu ya, itu bisa jadi dicukupi, bisa jadi kalau pemerintahnya melihat prioritas yang lain bisa jadi enggak gitu kan, kadang-kadang kayak gitu juga kan ya, secara normal. Habis udah tolat ke masjid, tolat di rumah. Iya, ngajar kakak dulu. Bisa jadi enggak dengan prioritas itu masyarakat memandang itu perlu, pemerintah kadang memandang itu tidak, kadang-kadang kan kayak gitu. Bisa terpenuhi atau bisa kadang-kadang akhirnya ya itu karena keterbatasan dana secara keseluruhan global, misalkan se-Indonesia itu kan prioritasnya jadi nggak di situ, ya masyarakatnya iuran. Kayak sama kayak tadi yang terlintas di mata saya donasi gitu ya, untuk yang mungkin sudah tidak bisa bekerja untuk mencukupi hidupnya. Tujuan bernegara kan untuk kesejahteraan masyarakat itu kan ya. Termasuk untuk yang tadi itu kan, yang tidak mencukupi duitnya, tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan dia. Untuk itu kan. Dari mana duitnya? Dari iuran ke semuanya gitu kan. Dari iuran ke semuanya. Ternyata dari iuran ke semuanya itu nggak cukup untuk itu gitu. Prioritasnya ini itu sehingga muncul kamus donasi. Apakah ketika nanti itu diajukan ke pemerintah, diterima atau tidak, bisa jadi gitu. Tapi kadang-kadang gini,
kadang-kadang itu tergantung dari marketingnya gitu. Ya, kadang-kadang itu tergantung dari marketingnya. Oh, to communicate atau apa no ya. Ya tergantung gimana cara kadang-kadang cara jualannya dalam misalnya gitu. Nah, kalau mohon maaf, di sini ada ini ya. Di sini ada yang ikutan penugasan lain. Avan. Iya, saya Pak. Avan. Kenapa kok milihnya Avan itu kan? Kok nggak yang lain? Nah, jangan dimasukin di hati Avan ya. Jangan dimasukin di hati. Avan pinter jualan misalnya kayak gitu. Komunikasinya jago gitu. Nah, dipilih sama dia untuk dia. Supaya programnya itu lebih diterima oleh yang mendengarkan atau yang disampaikan. Kadang-kadang itu, kadang-kadang. Ya kalau diajukan aja, Fir. Kadang-kadang trik kalau ya kadang-kadang diajukan aja dan kadang-kadang gini. Ini trik kadang-kadang dipakai di pemerintah, kadang-kadang dipakai di pemerintah. Butuhnya berapa? Misalkan butuhnya 100 juta gitu. 100 juta. Kadang-kadang dinaikin dulu tuh. Sekitar 150 atau 130 lah. Kalau pemerintah lebih dari itu. Tapi nggak ngajarin. Jadi kata gubernur dulu dinaikin sekitar 150 atau 120. Kenapa dinaikin? Nanti kalau diturunin negonya bisa dapat yang 100 juta itu. Kadang-kadang gitu. Di pemerintah. Butuh anggaran berapa nih? 100 juta. Mintanya 170 dulu, nanti kalau dikurangin itu. Nanti kalau dikasih 170 ya mumet, sebenarnya mumet itu. Tapi kadang-kadang nggak efisiennya di situ. Dikasih 170 ya dihabisin juga gitu. Kadang-kadang gitu sih nggak efisien. Ada resiko untuk tidak efisien, tapi ada resiko juga ketika mintanya pas gitu nanti karena prioritas itu dikurangi. Antara dua itulah. Nah, kalau jadi ada yang batas maksimal kira-kira nanti kira-kira butuhnya berapa ya maksimal sekian, nanti itu mungkin yang dimintakan, tapi ada batas minimal untuk kalau nego itu kira-kira sekian baru kira-kira. Tak menyelesaikan administrasi sebenarnya. Baik, Pak. Ada 2 masjid dekatnya sekitar 50 meter, jadi gantian. Hasilnya kadang-kadang barengan, kadang-kadang deket banget selisihnya. Ya, tadi contohnya contohnya Mika ya, air itu ya. Air bersih itu. Mungkin kemarin sudah kali air bersih. Air bersih. Aku kalau ngajar sama itu kadang-kadang sudah dicerita di kelas mana itu lupa. Air ya mungkin ya bisa jadi kalau bisa dikatakan mungkin kebutuhan ya, kebutuhan bagi manusia air bersih itu ya, bukan bagi manusia terutama untuk air minum itu, air minum. Di Jepang itu kalau kita jalan kita bisa minum di taman ada keran gitu, kita bisa minum air itu. Terakhir itu nggak boleh di Osaka kalau nggak salah. Di Osaka itu di banyak tempat kayaknya udah ada tulisan bahwa nggak bisa diminum gitu. Di Osaka kalau saya tidak keliru, pas saya terakhir 2009 di Jepang itu sudah ada beberapa peringatan kalau nggak salah di Osaka itu untuk tidak minum dari air keran, tapi di banyak tempat masih boleh. Di banyak tempat masih boleh. Bahkan di Tokyo itu kayaknya masih boleh. Nggak tahu sekarang ya, nggak tahu sekarang. Di Jepang katanya bersih gitu ya, bersih banget, emang bersih banget itu.
sampah pertama kali saya temukan juga di Osaka itu. Di Osaka itu ada ya, tapi apa namanya, jarang banget ya. Tapi pas itu ada sedikit sampah tapi nggak banyak. Beberapa ini apa, beberapa kertas ya, apa, kertas jubel-jubel itu ya dilempar ya, itu ada beberapa di Osaka. Air bersih itu kan. Di Indonesia yang air keran bisa diminum, dulu di bandara kayaknya ada. Nah itu sekarang di mana? Ada. Sama ITB kalau nggak salah. Ada yang pernah mencoba? Bandara saya nggak berani. Bandara Indonesia nggak berani. Katanya pernah ada, cuma nggak berani. Nggak berani karena nggak yakin. Di Jepang pertama nggak yakin, tapi akhirnya waktu di kampus itu kan, ini minum air putihnya gimana nih? Itu keran yang di dekat apa, yang di kamar mandi itu diambil aja. Nah, di samping dalamnya itu kan kloset itu kan, ini ada keran, satu-satunya keran di situ. Minumnya dari situ, buset ya. Ayo, lama-lama ya udahlah, nggak ada lagi daripada beli terus ya udah. Mas, ya Bismillah juga dan lebih trust gitu di sana udah diminum. Di apa namanya, di Indonesia nggak ngerti, dulu sih pernah TTB nggak pernah ke sana, ada apa nggak tahu di tempat lain. Air bersih itu ya, kayak ya itu kan kalau rumah sakit itu kan, rumah sakit kan butuh, dalam tanda kutip, butuh, kalau airnya terkontaminasi bakteri gitu, apalagi yang lagi ngetren sekarang ya, kok ngetren, bagi saya ngetren itu kan, pemerintah menarik Kinder Joy. Saya alhamdulillah Kinder Joy ditarik gitu. Bagi yang hobi makan Kinder Joy, selamat tinggal dulu gitu. Kinder Joy, saya dulu biasa aja ya lihat Kinder Joy. Terus pas habis punya anak saya kalau masuk ke Indomaret, ke Alfa itu, di etalase pertama Kinder Joy, ngambil itu duluan, waduh bangkrut saya tiap hari gini bangkrut tenan. Tiap hari bangkrut Kinder Joy. Itu ada bakteri. Lalu masa itu ada bakteri itu, akhirnya ada bakteri, kan bahaya banget. Tapi itu kayaknya mungkin diusahakan sendiri atau mungkin dari PAM yang lebih ini lagi, lebih dalamnya filter yang lebih ketat lagi kayaknya sih, mungkin ya, saya nggak tahu karena tidak menses di sana. Monggo kalau masih ada yang ingin disampaikan. Tadi di daerah mana, Fir, tempatmu? Aku kalau salah menduga ini ya. Kalau ini maksudnya di Alumnistan itu ada yang ini, ada yang dalam tanda kutip dia terlibat di donasi untuk bikin jembatan. Kayaknya dia lulusan tahun berapa gitu, tapi kakak kelas kayaknya. Nah, kalau terlibat di apa namanya, donasi bikin jembatan, itu judulnya Jembatan Hati. Kalau nggak salah, saya karena saya digodain di angkatan saya aja, jadi saya Jembatan Hati itu ingatnya untuk angkatan saya gitu. Tapi kayaknya untuk semuanya ya. Jembatan Hati. Jembatan Hati itu bikin jembatan di daerah-daerah tertentu. Angkatan saya bikin melalui beliau, angkatan saya itu juga iuran untuk bikin jembatan di suatu daerah. Kebutuhannya sekitar hampir 0,5 miliar kalau nggak salah. Hampir 0,5 miliar. Di angkatan saya itu iuran untuk 40%-nya kalau nggak salah.
40%-nya itu iuran untuk jembatan itu. 300 jutanya itu nggak tahu, 60%-nya nggak tahu dari mana, tapi kayaknya di angkatan saya 40% untuk yang membangun jembatan di suatu daerah itu. Kebutuhannya sekitar, kalau saya nggak salah ingat, sekitar setengah miliaran. Kalau saya tidak salah ingat itu searching aja kalau misalkan kalau dari pemerintahnya mungkin susah atau apanya itu ada itu di alumni STAN ya yang terlibat di donasi untuk bikin jembatan di berbagai daerah. Aku namanya lupa. Namanya tak carinya di galeri WhatsApp. Karena kalau buka WhatsApp, buka gosip gitu kan. Nah, ini ada. Ini angkatan itu. Kayaknya harus dari ini. Oh, ada di subject STAN 94. Belum gabung. Searching aja kok susah cari. Ntar kalau ini tak ini kalau perlu ini adanya angkatan kota. Donasi jembatan itu untuk di daerah terpencil. Dan ini ya tadi ya kalau mengandalkan tadi ya barang publik misalkan kayak gitu ya, barang publik ini ya kembali ke atau barang publik dengan sifatnya menyebabkan mungkin free rider sehingga dalam tanda kutip biasanya pemerintah melakukan intervensi untuk mengadakan, tapi pemerintah ada kesulitan tadi, butuh prioritas itu toh, butuh prioritas dan hanya dipakai untuk macam-macam, sehingga untuk yang tadi butuh banget masyarakat di suatu daerah mungkin enggak. Mungkin masyarakatnya juga bisa dipaksa iuran kayak tadi, itu bisa jadi jumlahnya kurang. Masyarakatnya dipakai untuk. Kenapa kurang? Ya kadang-kadang tadi ngecasnya kalau sesuai value-nya mungkin susah. Kalau sama mungkin beberapa nggak mampu untuk membayar iuran dengan jumlah yang sama misalkan kayak gitu. Karena jumlahnya masih kurang sehingga bisa disediakan oleh swasta gitu kan tanpa keterlibatan pemerintah. Tadi misalkan iuran, ada yang iuran lebih gitu. Misalkan ditetapkan iuran sekian, ada yang nggak bisa, ada yang iuran lebih, itu kan bisa jadi juga gitu. Ada yang iuran lebih, ada masyarakat yang lainnya yang iuran. Ada someone care more than others. Kalau di kasus yang dosen di kampus tadi, itu pernah suatu kali diskusi waktu tahun lalu gitu ya. Tahun lalu itu diskusi mau milih kan STAN arahnya mau ke D4. D4 ada 3. D4 akuntansi sektor publik, manajemen keuangan negara sama manajemen aset publik. Diminta milih dosen-dosen tuh. Diminta milih. Saya diskusi sama beliaunya itu. Milih mana enaknya? Terus jawabannya pilih di tempat yang kira-kira kita bisa memberikan kontribusi dan manfaat lebih banyak.
dan beliaunya itu untuk kontribusi di pengajaran ya, terutama di pengajaran itu hampir semuanya hampir terlibat di semua hal. Ketika sebagian besar orang menghindari kalau tidak terpaksa untuk ikut gitu ya. Itu sebagian besar orang untuk menghindari. Dulu sih barengan untuk bahasa itu. Sekarang apa namanya? Ya sekarang udah enggak, karena enggak terlalu terlibat di manajemennya. Tidak terlalu sering terlibat bareng untuk diskusi. Oke. Monggo kalau ada yang yang terakhir tadi Nur Safrika ya, benar ya? Boleh izin share screen lagi? Ada yang menariknya? Baik, Wak. Nah, ke jalan bolong-bolong. Aku dulu tuh nyimpenin cuman hilang-hilang. Jalan bolong. Saya ada nggak ya? Saya sebentar. Jalan. Ya sama jalan bolong tak cari. Dari awal. Slide 2 aja deh. Slide 2. Slide pertama kan judul. Slide 2. Nah ini. Ya intinya tadi ya barang publik, kalau ditanya sifatnya jawabnya yang non rivalry sama non excludable itu aja. Kalau diminta neranginnya paling gampang ya non excludable itu. Non excludable artinya ya kita tidak kalau tersedia bisa dimanfaatkan oleh orang banyak lah kira-kira. Kita tidak bisa mencegah orang untuk memiliki, mungkin itu yang concern utamanya untuk diketahui gitu, dipahami. Terus yang non rivalry sama non excludable. Terus lanjut kalau nama monggo aja, walaupun kadang-kadang katanya penting gitu. Udah nama. Nah ini karena sifatnya tadi kemungkinan tidak bisa disediakan oleh swasta karena ya orang malas iuran gitu. Karena kalau sudah ada bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, malas untuk membayar kira-kira. Nah ini dalam menyediakannya maka membebankan fee sesuai dengan valuasi. Nggak mudah kan? Di preference levelization dia ada kemungkinan menyembunyikan, valuasinya juga dia mungkin nggak tahu, ada kemungkinan menyembunyikan, dia mungkin nggak tahu, apalagi agregasinya. Lanjut. Nah ini tadi ya preference revelation kayak gitu, menyembunyikan, kemudian knowledge dia mungkin tidak tahu gimana cara mengkalkulasi value-nya dia itu sebenarnya berapa gitu. Pasti akan dia menjustifikasi sesuai dengan kemampuannya dia kalau diminta iuran misalkan kayak gitu. Agregasi penambahan dan cost dan benefit. Cost dan benefit ya tadi tidak mudah untuk menghitung cost dan benefit karena beberapa hal yang kualitatif mesti dihitung berdasarkan nilai uang itu juga tidak mudah. Problem of crowd tadi ya, crowding out tadi maksudnya ketika pemerintah menyediakan, misalkan bikin jembatan tadi, misalkan dari bikin jembatan di sebelahnya yang jembatannya sudah ada, mungkin swasta kan lama-lama menarik diri. Ya udah nggak usah. Itu yang disebut dengan crowding out. Crowding out terdesak keluar, menarik diri.
Jadi diistilahkan di ini crowding out ya, terdesak keluar, terdesak, efeknya desakan. Tapi maksudnya kalau boleh saya mengartikan adalah menarik diri. Ya udah nggak lagi, karena udah ada pemerintah di sana, ya udah nggak lagi. Donasi untuk yatim atau untuk yang membutuhkan, ketika pemerintah sudah memberikan kebutuhan bagi mereka, ya mungkin nggak ada orangnya, ya udah nggak usah donasi gitu. Untuk hal lainnya misalnya, atau untuk donasi yang lain. Nah, itu yang crowd, problem of crowd itu. Lanjut. Udah. Jadi boleh stop share. Stop share ya Pak. Makasih. Terus apa ada yang benar nggak sih di sini itu? Aku tuh nyari dulu pernah ngumpulin gambar-gambar untuk ruang publik kok lupa naruhnya, sering tidak sistematis. Boleh tadi yang ada Mika air Givani boleh share screen lagi, tapi kayaknya ya PPT tadi ya Pak. Oh ya, bisa Pak. Udah Pak, di slide apa? Udah. Nah, ini tadi sudah. Berdasarkan biasanya juga eksternalitas ya untuk barang publik ya. Kecenderungannya untuk eksternalitas positif biasanya barang publik itu. Ketika berarti dia bisa dimanfaatkan oleh orang lain ya gitu kan ya. Ya menimbulkan eksternalitas positif sehingga ya sehingga tadi kalau pengen disediakan lebih maksimal dengan penyediaannya paling memungkinkan dengan intervensi pemerintah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk
apa namanya, beberapa kasus itu penyediaan swasta juga efisien untuk itu. Tadi contoh yang jembatan Pak Endang dan beberapa di apa namanya, di yang di bukunya itu dan di distrik bisnis di New York kalau saya tidak salah, Boston apa New York ya, di distrik bisnis di Amerika sana, kalau nggak di Boston di New York terkait itu. Dia tadinya cukup rawan gitu, cukup rawan, kemudian kalau sekarang di mana mungkin di, stop share nggak apa, Gif, makasih. Oke, Pak. Di Jogja ya, Jogja apa sekarang? Saya, Pak. Di Jogja ada kejadian apa sekarang? Kelitih, Pak. Kelitih ya. Kelitih itu kan ya. Hampir sama kayak kalau yang di Palembang dulu, apa itu? Palembang Tujah gitu ya. Di Palembang Tujah, di Jogja Kelitih ya. Mungkin kayak gitu kejadiannya, banyak kejahatan jalanan, kemudian pengelola bisnis sana nyewa untuk keamanan gitu dengan iuran. Di New York kayak gitu. Kalau saya di bisnis distrik kan ya, untuk apa, menjaga keamanan di sana ya, tingkat mereka bisa berusaha, tingkat keamanan ini dan apa namanya, orang-orang juga bisa berkunjung di sana dengan lebih aman. Kalau di Semarang, di tempat saya itu, di Kota Tua itu kadang-kadang dia ada peringatan kalau wisata ke sana hati-hati dengan copet itu. Dengan copet, karena kalau dulu ininya latihannya itu ngambil barang di minyak panas itu sangat ya. Ngambil barang di minyak. Ada yang ngomong latihannya kayak gitu. Silakan, ada lagi yang ingin dibahas. Kalau mau dibahas, nyari filenya, kan bisa nyari file. Filenya sama sih kayaknya, apa namanya, nah, ini satu-satu ya. Oke, APBD dan gaji. Tadi ya prioritas itu kan ya. Kelihatan? Kelihatan yang saya share screen? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, ini kan APBD masih fokus untuk gaji PNS. Saya tahun berapa ya? Itu ngajar analisis laporan keuangan, salah satunya analisis untuk ke laporan keuangannya pemerintah daerah itu kan ya. Itu mahasiswa presentasi, salah satu yang presentasi itu ke Kota Semarang. Kota Semarang itu ya termasuk ya 10 besar kota terbesar di Indonesia itu. Itu masih kalau saya tidak salah masih lebih dari 40% atau 50% APBD-nya itu untuk gaji. Untuk gaji. Nah, kalau untuk gaji itu terus untuk pembangunan biro. Ya kan?
prioritas tadi maksudnya. Kadang kalau perlu mungkin masyarakat dalam tanda kutip mungkin perlu iuran, tapi berapa tingkat kebutuhan, berapa value keperluannya itu yang ditakar. Ini kan kondisinya kayak gini. Kondisinya kayak gini. Izin Pak, di saya masih kumpulan file-file Pak, belum keluar Word-nya. Oh, salah. Stop share-nya karena yang aku share adalah foldernya, share screen-nya folder. Share screen-nya harusnya screen dan ramumet. Nah, kelihatan? Ya. Kelihatan Pak, udah. Ini tahun berapa? 2018 ya? 2018 masih fokus untuk gaji. Tadi yang saya cerita tahunnya saya agak lama, mungkin sekitar 9 atau 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang saya ngajar ALK gitu, analisis laporan keuangan. Terus ini BPJS defisit. Ya, nanti guru honorer yang dari guru honorer itu jumlahnya 1,5 separuhnya sendiri. Padahal anggaran pendidikan itu udah 20% dari APBN. Jumlah yang tidak sedikit. Dan itu semuanya banyak yang belum dapat tunjangan profesi kalau saya tidak salah. 20% dulu. Maksudnya ketika mikir di pertimbangan prioritas dan sebagainya bisa jadi memang duitnya kurang. Walaupun sebenarnya secara tax ratio itu Indonesia dibandingkan dengan negara lain itu masih rendah. Jadi potensi penerimanya sebenarnya dalam tanda kutip dalam kacamata orang-orang itu sebenarnya masih ada. Tapi how to collect-nya itu yang terus apa lagi ya? Ya kalau itu sih. Nih yang pria India itu Nurul menjalan karena anak tercinta. Di Indonesia kan juga ada. Tapi pengemudi becak kalau saya tidak, tapi saya lupa di daerah mana. Cirebon atau mana. Orang kadernya menutup lubang di jalanan untuk membantu mengurangi kesedihan mendalam karena kehilangan anak tercinta. Nah, saya cerita di Kementerian Keuangan itu pernah juga. 16 Juni 2015 itu. 15. Ngebut, kena jalan berlubang, ngenain orang lain misalnya gitu kan. Sing BPJS Kesehatan. Iuran dinaikkan ya mungkin. Tapi sekarang kayaknya lagi aman yang BPJS Kesehatan, alhamdulillahnya lagi aman. Ini yang kemarin. Aku lupa naruhnya. Ini makin panas. Perubahan iklim itu apa ya? Ini dulu yang sering banget mengkampanyekan perubahan iklim itu wakil presiden Amerika namanya Al Gore. Sampai dengan sekarang Amerika itu belum ratifikasi untuk perubahan iklim. Tapi dulu yang paling ngotot mengkampanyekan itu Al Gore. Ini sama juga Harrison Ford. Jadi kalau itu terkait dengan tergantung perubahan iklim ini. Perjanjian Paris tergantung karena mereka maunya trading gitu. Maunya trading. Indonesia udara nggak usah digangguin ini, biarin aja gitu. Nggak usah ditebangin untuk apa, untuk pembangunan dan sebagainya. Nanti duitnya tak ganti gitu.
Kira-kira gitu. Harrison Ford. Harrison Ford, ada yang tahu? Ada yang tahu Harrison Ford? Artis zamanku. Artis zamanku. Dia mainnya Air Force One salah satunya. Ada film Air Force One mainnya Harrison Ford. Artis zaman dulu yang jadi apa namanya? Ya artis action zaman dulu. Zaman dulu yang jadi kayak politikus salah satunya. Ya, Rok. Cuma ini ya, dampak hujan asam. Kalau sampai tersing salah satunya ya. Ini kalau ya tadi kalau misalkan yang menyebabkan itu di suatu lokasi ini di tempat lain itu kan hujan kan ya dari apa namanya alam itu ya, dari yang kuasa ya. Mungkin takdir juga, tapi kalau misalkan dalam tanda kutip bisa dicegah gitu. Terus apa ya, kalau gambar sing aneh ya ini sama nih, di sini jalan berlubang apa ini, kalau di jalan Bekasi kan angkotnya ini Bekasi planet itu kan, kalau kemarin Bu Nur Hidayati itu planet Namek ya. Planet Namek ya. Nah, ini gede. Siapa sih memperbaiki ya? Ya kalau iuran yang ke tempat saya itu pas di pertigaan di sana itu, pas pertigaan di sana itu juga jalannya nggak halus sehingga mempersulit orang untuk apa namanya, untuk jalan mobil atau motor untuk jalan, cenderung menghindari yang nggak rata itu, yang nggak rata. Padahal jalan itu kalau itu rata itu pas 2 mobil, sehingga kalau jalan itu nggak rata itu harus gantian. Wah, luar biasa. Ini ya tunggu-tungguan, samalah tunggu-tungguan untuk apa namanya memperbaiki. Monggo kalau ada yang masih ingin disampaikan, minta beritanya. Ya. Rp2.000 triliun banyak, tetapi mungkin masih kurang. Beberapa ya APBN kita ya 2.000 triliun, sekitar 2.000 triliun mungkin lebih banyak, tetapi mungkin masih kurang tadi ya untuk anggaran pendidikan 20%, tapi sebagian besar masuk untuk gaji dan sebagainya. Apalagi untuk kalau secara global dibagi sepertiga itu kadang-kadang untuk dana alokasi ke daerah. Alokasi ke daerah kan untuk ditransfer ke daerah, baik berupa dana desa atau ke kabupaten. Itu sepertiga dari 2.000. Sepertiga dari 2.000 itu untuk itu. Padahal di daerah kan lihat sendiri tadi ya, sebagian besar masih digunakan untuk gaji itu. Untuk gaji. Sebagian besar masih digunakan untuk gaji. Beberapa disimpan di bank, nggak kepakai disimpan di bank beberapa. Tapi sebagian besar masih digunakan untuk gaji. Terus sepertiga lagi dulu itu untuk subsidi dan bayar bunga pinjaman. Jadi sepertiga untuk transfer ke daerah untuk sebagian besar untuk gaji, sepertiga dari APBN itu untuk bayar pinjaman dan hutang dan subsidi. Sekarang subsidi sudah mulai dikurangi itu kan ya. Dikurangi dulu nggak tepat, sudah mulai dikurangi supaya lebih pas kayak gimana. Terus tinggal sepertiga di pemerintah pusat. Nah, itu juga untuk gaji dan bahan modal. Jadi dalam tanda kutip kadang-kadang itu tidak banyak yang digunakan untuk pembangunan. Kadang-kadang tidak banyak yang digunakan untuk pembangunan. Dan
Dan pemanfaatannya bisa jadi kadang-kadang juga masih belum belum sesuai dengan peruntukannya, tapi dicoba diperbaiki dari waktu ke waktu sepanjang sepengetahuan saya. Coba diperbaiki dari waktu ke waktu. Sampean dulu mungkin pas masuk ke kampus ya, di kampus itu kamar mandinya kan dari apa ya, kalau dari sebelum Pak Pujo itu sering banget tuh bentuk kamar mandi rusak dan sebagainya. Terus kemudian diganti dengan yang lebih tahan lama gitu kan. Ya kan lumayan. Lampu itu di Palembang itu ya. Di Palembang itu sudah diganti sama LED. Jadi walaupun mungkin di awal investasinya cukup lumayan, tapi penggunaan listriknya luar biasa lebih hemat. Atau di kampus diupayakan beberapa kayaknya diganti kayak gitu. Sudah diganti dengan kayak gitu. Dulu perjalanan dinas 12.36 mungkin 10 menit lagi. Perjalanan dinas itu kita boleh tuh mau dapatnya dikasih naik pesawat, mau naik bis terserah, mau naik kapal terserah gitu kan. Apalagi absennya bisa sembarangan gitu. Sekarang sudah at cost. Ya, sudah at cost. Dulu sering rapat di hotel, sekarang dibatasin dengan suruh rapat di kantor, terus dibatasin lagi dengan jargon work life balance gitu kan. Dengan jargon ya harus daripada rapat di kantor pulang sono, pulang aja lah, suruh pulang. Ya coba dulu beli komputer itu bisa dengan spesifikasi paling bagus pada saat itu boleh. Sekarang semuanya boleh, cuman sekarang dibatasi hanya orang-orang tertentu yang boleh kayak gitu, nggak semuanya. Ya penganggaran juga semakin diefisienkan atau dipasen sesuai dengan kebutuhannya. Namanya dari cukup banyak dan uangnya terbatas, prioritasnya yang butuh jembatan dan sebagainya. Dan kalaupun dipenuhi oleh swasta ya tadi, alternatifnya bisa jadi keuntungannya banyak. Kalau yang iuran banyak kan masyarakat juga merasa butuh banget gitu kan. Keuntungannya banyak. Tetapi kalau diserahkan kepada pemerintah ada risiko untuk tidak tersedia atau tadi jembatan tidak dirawat dan sebagainya. Ketika bicara tentang prioritas dan sebagainya. Ada kayak gitu. What the best? Kalau Gus bahaya jalanin aja. Usaha tadi kalau mau minta minta dana ke pemerintah atau tadi aku lagi minta ini yang jembatan hati itu. Nyarinya harus di Facebook ternyata. Ya bentar ke sana kalau nggak dapat terus that the best itu aja. That the best mungkin. That the best for now. Udah, ini kan udah. Udah nggak apa-apa. Ini kan nggak dimakan. Kalau sudah mungkin bisa dicukupkan ya, jadi cukupkan teman-teman kali ini. Terima kasih untuk kontribusinya dalam pertemuan kali ini. Seperti
pekan depan itu terkait dengan desentralisasi fiskal. Ya. Dicari aja terkait dengan berita atau artikel terkait dengan desentralisasi di Indonesia. Monggo aja apa aja. Ya, terkait dengan desentralisasi di Indonesia. Kalau di bukunya teorinya dan karena ini bukunya bukunya bahasnya itu teorinya dan permasalahan apa yang kira-kira dihadapi. Bukunya di buku Jonathan Gruber itu kayak teorinya kayak gini, permasalahan apa yang kira-kira dihadapi, ada kemungkinan solusinya kayak gimana, terus ketika ada solusi itu ada kemungkinan juga masih ada permasalahan kayak gitu. Di bukunya kan rata-rata bahasanya kayak gitu. Jadi tidak, ini ada kemungkinan terjadi masalah kayak gini, terus ini solusinya kayak gini. Apakah solusi itu 100% selesai? Bisa jadi tidak. Nah, mungkin masih ada kemungkinan timbul persoalan yang lagi atau persoalan yang lain. Ya, terkait untuk yang besok terkait dengan desentralisasi, monggo cari. Mohon maaf kalau susah, tapi tadi ya saya prinsip kalau monggo terserah itu artinya bebas. Daripada saya membatasi, nah lebih ribet lagi, mendingan terserah. Itu kira-kira semacam itu untuk yang pekan depan. Saya kiri, selamat siang, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Aku end kan ya. Terima kasih, Pak.